Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana nasib Indonesia jika Jerman memenangkan Perang Dunia Kedua dan Jepang terus menjajah kita? Dunia akan sangat berbeda. Bukan hanya sejarah yang berubah, tapi seluruh tatanan dunia, terutama nasib bangsa kita, Indonesia. Apa saja yang akan terjadi? Mari kita gali skenario alternatif yang menakutkan ini. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, yuk sama-sama kita subscribe channel ini biar makin banyak yang makin nambah pengetahuannya setiap hari. Jika Jerman memenangkan Perang Dunia Kedua, kekuasaan Nazi akan meluas ke seluruh Eropa. Adolf Hitler akan berhasil membentuk Reich ketiga yang mencakup hampir seluruh benua, dan ideologi fasisme Nazi akan mendominasi politik global. Aliansi mereka dengan Jepang akan semakin kuat, dan Asia pun akan tunduk di bawah pengaruh mereka. Namun, apa dampaknya bagi Indonesia? Bagaimana kita akan hidup di bawah bayang-bayang dua kekuatan besar dunia ini? Saat Jerman menang di Eropa, Jepang akan terus memperluas kekuasaannya di Asia Tenggara. Tanpa kekalahan mereka di tahun 1945, Jepang akan memperpanjang masa penjajahan mereka di Indonesia. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa artinya bagi bangsa kita? Seperti yang kita tahu, Jepang memerintah Indonesia dengan tangan besi selama masa singkat mereka antara 1942 hingga 1945. Namun, jika penjajahan ini terus berlangsung, bisa dipastikan bahwa sumber daya alam kita akan terkuras habis oleh Jepang. Indonesia akan dijadikan lumbung untuk mendukung mesin perang dan ekspansi Jepang. Kekayaan alam kita, seperti minyak, timah, dan karet, akan menjadi fokus utama. Jepang akan terus memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan imbalan apapun bagi rakyatnya. Infrastruktur modern mungkin dibangun, tapi bukan untuk kemajuan rakyat Indonesia, melainkan untuk mempermudah akses bagi Jepang. Bayangkan hidup di bawah penjajahan Jepang. Pendidikan kita dikontrol sepenuhnya. Bahasa yang digunakan, kemungkinan besar bahasa Jepang akan menjadi bahasa resmi, dan bahasa Indonesia bisa saja dilarang. Sekolah-sekolah kita akan mengajarkan ideologi Jepang. Shintoisme mungkin diperkenalkan sebagai ajaran agama resmi, dan budaya kita akan semakin ditekan. Sama seperti saat pendudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, rakyat Indonesia akan dipaksa bekerja dalam Romusha, yaitu kerja paksa yang sangat melelahkan. Infrastruktur mungkin akan dibangun, tapi itu semua demi keuntungan Jepang. Jalur kereta api, pelabuhan, semuanya akan digunakan untuk mendukung dominasi Jepang di Asia. Seandainya Jepang tetap menjajah, kita akan kehilangan banyak aspek budaya kita. Batik, wayang, mereka mungkin akan terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan Jepang yang menekan identitas nasional kita. Lagu kebangsaan Indonesia Raya mungkin tidak pernah terdengar lagi, dan para pejuang kemerdekaan seperti Soekarno atau Hatta mungkin tidak pernah punya kesempatan untuk memimpin perjuangan melawan penjajahan. Indonesia bisa saja menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang Raya. Identitas kita sebagai bangsa merdeka mungkin tidak pernah terbentuk. Tanpa momentum Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan, kita mungkin tidak pernah menemukan jati diri bangsa seperti yang kita kenal sekarang. Tapi tunggu, apakah kita akan tetap berjuang? Tentu saja. Seperti halnya di setiap penjajahan, perlawanan pasti muncul. Di dunia alternatif ini, kita mungkin melihat pemberontakan-pemberontakan besar melawan Jepang. Para pemuda Indonesia yang ingin merdeka mungkin akan bergabung dalam gerakan bawah tanah, menggunakan taktik gerilya untuk melawan penjajahan Jepang. Namun, perjuangan ini mungkin lebih sulit dan lebih panjang. Tanpa bantuan dari sekutu, perjuangan melawan Jepang dan Nazi akan sangat berat. Siapa yang tahu berapa lama kita harus berjuang sebelum akhirnya mencapai kemerdekaan? Dalam skenario ini, dunia akan sangat berbeda. Jerman dan Jepang akan menjadi kekuatan global yang dominan. Mereka mungkin menciptakan blok-blok perdagangan dan aliansi militer yang melawan negara-negara sekutu yang tersisa. Teknologi dan inovasi pun akan mengikuti pola pikir fasis mereka. Mungkin kita akan melihat kemajuan teknologi yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Tapi apakah Indonesia akan pernah menjadi negara yang maju? Mungkin saja.
Tapi dengan cara yang sangat berbeda. Di bawah kendali Jepang, Indonesia mungkin menjadi pusat industri, tapi hanya sebagai bagian dari mesin ekonomi Jepang. Indonesia yang kita kenal, demokratis, merdeka, dan kaya budaya, mungkin tidak pernah terwujud. Seandainya Jerman menang dan Jepang masih menjajah Indonesia, sejarah kita akan sangat berbeda. Kemerdekaan mungkin tidak pernah kita rasakan, dan identitas bangsa kita mungkin terkikis. Namun, yang pasti, semangat perjuangan rakyat Indonesia tidak akan pernah padam. Sejarah bisa saja berbeda, tapi keinginan kita untuk merdeka akan selalu menjadi bagian dari cerita kita sebagai bangsa. Dan di dunia nyata, kita merdeka. Kita telah melewati penjajahan, perjuangan, dan akhirnya berdiri sebagai negara yang merdeka. Itulah yang harus kita syukuri setiap hari. Terima kasih sudah menonton, teman-teman. Jangan lupa untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Apa menurut kalian skenario yang paling menakutkan dari dunia alternatif ini? Sampai jumpa di video berikutnya.